Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Cahyani Rohma dari jurusan PGMI IAIN Tulungagung. Nah, di sini saya akan membahas tentang tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya teman-teman. Apakah kalian tahu apa sih kabut asap itu? Nah, kabut asap adalah kondisi yang terjadi bercampurnya udara dengan asap. Nah, kasus ini disebut dengan pencemaran udara yang sangat berat. Hal ini bisa terjadi sehari-hari. Kabut asap ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama dikarenakan kabut asap ini terdiri atas partikel-partikel kecil yang bisa menembus hingga ke dalam organ tubuh. Wah, bahaya sekali kan kawan. Kabut asap ini juga dapat merusak tumbuhan loh. Apakah kalian tahu siapa sih yang membuat kabut asap tersebut? Coba tebak. Nah, yang membuat tentu saja manusia yang tidak peduli dengan alamnya. Apakah kalian tahu apa sih penyebab dari kabut asap itu? Penyebab terjadinya kabut asap ini adalah pembakaran hutan dan membuang putung rokok sembarangan di dalam hutan. Apakah kalian tahu apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Kalau belum, simak ya. Bahaya kabut asap bagi kesehatan yang pertama yaitu kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Alergi merupakan perubahan reaksi tubuh terhadap kuman penyakit. Infeksi yaitu masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis seperti bronkitis kronik. Kronis artinya terus-menerus berlangsung. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung.
pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima, segeralah lakukan perilaku hidup bersih seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, dan jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang terakhir, kedelapan, buah-buahan atau sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Kita selalu berusaha menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. B. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat cukup. Dan yang D. Posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan terlungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Apa saja itu? A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Yang D. Menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Nah, bagaimana cara merawat organ pernapasan? A. Membersihkan rongga hidung secara teratur, yaitu bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Yang B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Bagaimana? Yang A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Yang C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta yang D. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Nah, apakah kalian tahu asap kebakaran hutan mengandung 3 komponen utama yang sangat berbahaya bagi kesehatan? Apa saja itu? Yang pertama yaitu komponen gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan yang lainnya. Yang kedua,
partikel padat yang disebut sebagai partikulat matter yang berterbangan dalam abu asap kebakaran. Yang ketiga yaitu zat kimia sebagai hasil sisa pembakaran seperti akrolein, formaldehid, dioksin, dan yang lainnya. Komponen tersebut dapat menimbulkan dampak yang bersifat langsung atau akut, yang berlangsung lama atau kronis. Sekian penjelasan dari saya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.